Oke, kalau gue tanya sama lu pada ya, lu udah punya 1 juta rupiah belum di tabungan lu? Mau bentuk apapun, mau bentuk deposito, giro, atau misalnya ada dalam bentuk saham atau properti, mungkin lu pada ketawa. Mungkin lu pada langsung pada bilang, gila lu bro, gila lu bang, baru nabung 1 juta aja, udah susah. Gua aja baru kerja sekarang gaji baru 3 juta, gimana mau nabung? Entah, gue nggak minta lu bisa punya 1 juta sekarang, tapi dengerin dulu ya, siapa tahu nih video bisa bantu ngubah hidup lu. Bukan mudah berani namanya kalau nggak ada kasih solusi, dan bukan mudah berani namanya kalau kita nggak bangun aset bersama ya. Oke, tanpa berlama-lama gue langsung aja masuk ke materi ya. Jadi, gue mau ngajak kalian untuk ngebayangin ya. Coba lu bayangin ini tahun 2030. Di mana tahun 2030 ini udah banyak kerjaan yang udah nggak relevan dan udah digantikan sama AI. Misalnya, lu kerja sebagai admin, kasir, supir, akuntan, dokter, itu semuanya di masa depan bisa diganti sama AI 100%. Nah, sekarang aja udah mulai keganti kan beberapa kan, udah mulai banyak PHK, udah mulai banyak layoff gitu. Perusahaan juga udah mulai pakai hanya outsource atau hanya freelance gitu loh. Coba lu lihat ChatGPT, Midjourney, Robot Warehouse, itu semua udah sinyal kalau dunia ini sedang menuju ke situ gitu loh. Nanti tahun 2030 itu semua akan berubah. Artinya apa? Gaji makin susah didapat. Maksud gua gaji di sini adalah gaji yang bernilai tinggi ya. Misalnya, ya gue bilang 20-30 juta ke atas lah. Gaji tinggi itu mulai susah didapat, persaingan kerja makin susah dan makin brutal, lulusan baru universitas juga tambah banyak tiap tahunnya, harga barang juga naik terus, uang 10 juta yang hari ini lu punya mungkin tahun tahun 3 tahun ke depan hanya tinggal 5 juta. Jadi lu nggak bisa santai lagi ya, lu nggak bisa nyantai-nyantai leha-leha di rumah. Aduh, gue mau main game aja hari ini, gue mau naik level. Aduh, gue GTA 6 udah keluar kan ya, gue mau main sampai level sampai tamat. Bro, gue kasih tahu ke lu ya, mending lu upgrade diri lu buat sukses di dunia nyata, bukan sukses di game. Karena lu sukses di game belum tentu lu lu itu juga akan mapan di dunia nyata gitu. Gua nggak hanya ngejatuhin gamers ya, tapi gua gue ingin ngomong secara realita di sini ya. Gaji yang sekarang lu pakai, gaji yang sekarang lu hasilin jangan cuma dipakai buat hidup hari ini, tapi coba gue mengajak lu untuk lu pikir gimana 5 tahun lu ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Nah, itu titik awal buat punya kendali atas masa depan lu. Sekarang pertanyaannya banyak yang nanya ke gua, "Bang, kenapa harus 1 juta, Bang?" Nah, karena 1 juta itu angka yang realistis buat mulai punya aset. Kalau ya aset itu lah misalnya beli saham atau beli kripto kan ya mulai dari 100 ribu juga bisa ya gitu loh. Bukan gua nggak minta lu harus nabung all in atau gua harus nabung punya 1 juta dulu baru mulai invest, enggak gitu. Tapi kalau kalian punya 100 ribu aja, kalian udah mulai invest itu udah bisa gitu loh. Jadi kalau kalian ada uang, kalian sisihin lah buat investasi supaya uang yang akan bekerja buat kalian nantinya gitu. Jadi bukan sekadar lu nabung di bank, karena gue tahu bunga di bank itu kecil. Jadi lu nabung di bank, bunganya kalah sama inflasi. Jadi buat apa lu nabung di bank gitu loh. Kepada akhirnya uang lu kemakan inflasi dan secara nilai akan turun. Nih duit ini nih dalam 3 tahun 20 ribu ini nilainya hanya tinggal 10 ribu dalam 3 tahun gitu. Dulu 20 ribu lu bisa beli banyak hal kan. Ke McD aja dulu paling udah dapet apa tuh namanya, McFlurry ya, udah bisa dapet dua. Sekarang satu aja udah kayaknya 15 ribu ya kalau nggak salah ya. Tuh kan gue udah bilang naik 50% dari terakhir gue beli. Nah, karena kalau disimpan doang duit itu nggak akan berkembang. Gua kasih tahu ya kalau ya, duit itu sifatnya itu harus lu putar, duit itu harus bekerja. Kalau lu pakai duit itu untuk bekerja, duit itu yang akan cari temen dan akan bertambah banyak dan akan menjadi leverage buat lu supaya lu tambah kaya. Tapi kalau duit itu cuma lu parkir di bank, ya duit itu nggak akan bertumbuh, malah tergerus sama inflasi. Nah, gimana caranya lu pakai uang ini untuk investasi? Nih kalau portofolio gue ya, kalau gue punya 100 juta ya, jadi dari 1 juta itu 30 juta gue masukin ke emas. Ini untuk jaga nilai sama aman di kondisi krisis. Sampai yang kemarin tuh gue baca dan gue lihat banyak banget sampai ngantri emas ya karena emas naik ya. Sekarang udah agak turun, jadi kesempatan banget buat beli. 30 juta lagi ke saham atau ETF. Nah, itu buat growth dan cash flow gue.
yang gua lagi invest itu adalah ke saham APL, Apple, Nvidia, sama Amazon. Nah, sisanya 40 juta ya gue masukin ke Bitcoin dan kripto. Tapi inget ya, dari 40 juta itu 80%-nya gue masukin di Bitcoin sendiri gitu. Karena Bitcoin itu yang paling kuat, dan gue yakin kalau gue masukin 80% portofolio kripto gue di Bitcoin, itu akan menahan kerugian gue gitu, dan meminimalisir kerugian gue. Dan 20%-nya baru gue scalping dan trading altcoin. Karena kripto itu adalah high risk high reward. Jadi, tapi potensinya itu juga gede banget, dan juga resikonya juga gede. Jadi, dan marketnya itu kan buka 24 jam. Bisa-bisa hari ini naik, besoknya udah turun drastis, itu juga bisa. Jadi hati-hati dengan market kripto. Makanya kenapa gue saranin 70 atau 80% kalian itu harus tabunglah uang kalian di Bitcoin gitu. Dan kalian kalau mau mencicil atau mau DCA, dollar cost averaging, gue saranin cuma beli aja Bitcoin kalau kalian mau lakuin mencicil. Jangan beli altcoin, karena itu nilainya sangatlah volatile, yang tinggi, sangat-sangat volatile. Seperti yang diajarin Akademi Kripto ya, Bro Timothy dan Bro Kakak ngajarin 70-80% portfolio gue itu harus di Bitcoin. Ya gue ikutin, dan memang bener. Kalau pas kemarin lagi kena drawdown, lagi kena lapul, itu Bitcoin jauhnya nggak banyak gitu. Jadi kerugian gue itu nggak terlalu besar dibanding kalau gue masukin all in semua di altcoin. Nah, ini gue nggak ngajak lu untuk investasi di tempat yang gue saranin, tapi gue cuma menyarankan kalau ini adalah edukasi ya. Jadi terserah kalian mau ikut atau enggak, take it or leave it. Jadi 1 juta itu bukan soal banyaknya ya, tapi itu soal lu bisa mulai punya mesin uang yang kerja buat bukan terus yang kerja buat uang. Yang tadi gue bilang, menyisihkan, bukan menyisakan. Banyak orang tuh menyisakan, habis itu nggak punya buat diinvestasiin. Makanya kalau lu terima gaji, gue realistis aja ya, gaji UMR Jakarta 5 jutaan. 5 juta ya misalnya, ya taruhlah 40% lu udah bisa invest lah gitu lah ya. Nah 60%-nya baru buat keinginan dan kebutuhan lu gitu. Jadi sisihin, jangan lu pakai tulisannya wah ada tinggal 10% nih, udah tinggal 10%-nya masukin. Salah kayak gitu, malah lu tambah boros gitu. Nah, perubahan mindset yang diperlukan sama kita ya anak muda ya. Masalahnya gini deh, banyak orang kerja bukan buat beli aset ya. Apalagi anak muda sekarang nih, generasi Z, milenial atau generasi Alpha ya. Buat gajian, wah langsung buat gaya beli HP baru, iPhone 16, wah nongkrong. Atau cicilan motor baru, mobil baru, baju branded. Dan akhirnya apa? Bayar pakai apa? Pay later. Bayarnya pakai apa? Pinjol, judo, kampret. Gue bilangnya. Nah, puncaknya ngutang semua itu lah, lu gimana bayarnya? Temen kerja gue tanya, lu beli iPhone 16, terus lu beli beli baju baru, lu gimana bayarnya? Gue bayar later, bangga amat bayar later. Ya gue nggak menandakan dia nggak boleh beli baju atau apa ya. Gue seneng dia gitu punya baju baru atau apa, tapi kalau harus ngutang dan harus menyekek diri lu sendiri, ngapain gitu? Mending lu pakai duitnya buat nambahin aset gitu, kecuali lu emang udah butuh banget gitu. Nah, lu kerja kan buat untuk bangun aset yang tadi gue bilang, bukan untuk ngejar gaya hidup. Nah, orang kaya itu kerja untuk membangun aset, seperti yang dibilang bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad ya. Nah, itu orang kaya ngejar kolom aset, orang menengah mengejar kolom liabilitas gitu tetap. Dan kalau orang miskin ngejarnya untuk gimana caranya gue bayar utang dan gimana caranya gue hidup hari ini, fokusnya di pengeluaran. Ya gimana lu mau nabung, mau investasi supaya lu tambah kaya gitu. Ya ini gue ngomong realita aja ya, gue nggak menakut-nakuti kalian karena gue udah lihat di kehidupan ini loh. Karena gaya hidup lu hari ini itu nggak ngejamin apa-apa, tapi yang ngejamin lu sukses di masa depan apa? Bukan degree lu, bukan gelar lu, tapi ini mindset lu dan juga aset lu yang menentukan kebebasan finansial lu dan nanti gitu loh.
Lu sukses nggak nanti dengan aset lu itu, lu bisa gitu mencapai kebebasan finansial gitu. Lu bilang ke gua, wah bro, gua capek kerja 9 sampai 5 seumur hidup. Nah ya udah, saran gua ya cuma mulai dari sekarang lu bangunlah aset. Ya lu nggak apa-apa, lu masih muda kayak gua juga kerja, gua juga kelas pekerja di sini, tapi gua nggak mau kerja seumur hidup gua nggak mau kerja sampai gua umur 50 60 tahun. Tapi gua kerja, gua nabung, gua untuk bangun aset gitu. Lu harus mulai dari sekarang, bangun fondasi lu, bangun duit yang lu tabung itu, lu bikin mereka kerja supaya duit itu yang kerja buat lu nantinya. Lu harus kerja, kalau sekarang ini pas lu masih muda, supaya lu nanti tua lu bisa menikmati hidup lu gitu loh, dan lu tenang pikirannya, dan lu nggak usah banyak utang mikirin anak cucu lagi gitu loh. Gue paling nggak setuju ya sama orang yang apa-apa nyicil sampai mereka kerja keras hanya buat bayar cicilan. Mending utang mereka utang produktif gitu, tapi ini utang-utang konsumtif yang harga barangnya pasti turun. Aduh, kadang gue nggak habis pikir gimana ya orang tuh mau kerja seumur hidup cuma buat bayar cicilan. Nah, gimana caranya kumpul 1 juta? Bang, gaji gue cuma 3 juta. Bang, gaji gue cuma 5 juta. Oke, gue breakdown di sini. Coba, gaji lu 3 juta. Lu nabung, ya hemat-hemat lah, lu nabung 1 juta per bulan ya. Nah, kalau 1 juta per bulan aja, itu 12 juta kan per tahun. Nah, coba deh lu cari cara kayak gue jadi taksi Uber lah, gue jadi supir Uber di sini selain kerja utama gue, dan gue, ya kalau di Indonesia kayak Grab atau Gojek lah ya. Nah itu bisanya taruh nambah 1 juta atau 2 juta. Nah lu kan berarti kan bisa punya apa namanya 2 juta buat ditabung apa 3 juta buat ditabung. Kalau 24 juta setahun di total, ya lu dalam 4 tahun aja lu udah sampai 1 juta gitu loh. Nah kalau 3 juta per bulan lu nabung kali 12 36, ya kira-kira 3 tahun lu udah punya 1 juta gitu loh. Artinya lu butuh konsisten, bukan kaya dari lahir. Orang kaya pun juga bisa jatuh miskin, dan orang miskin pun bisa bisa jadi orang kaya gitu loh. Dan itu semua tergantung mindset lu. Dan lu harus tegas bilang nggak ke gaya hidup yang boros. Lu kerja, lu nabung, lu investasi. Jadi gue tekanin di sini ya, lu harus tegas bilang enggak ke diri lu, dan lu harus punya self control yang kuat ke diri lu supaya gaya hidup lu yang boros itu lu bisa tekan gitu loh. Karena lu kerja, lu nabung, lu investasi. Nah, lu ulangin itu sampai lu punya kontrol atas diri lu. Lu kerja, lu nabung, lu investasi, lu kerja, lu nabung, lu investasi gitu loh. Nah, 1 juta itu ya, kesimpulan buat gue itu bukan mimpi, itu justru possible banget. Tapi lu harus mulai hari ini. Tapi jangan lu kesemsem, jangan lu misalnya lu greedy atau lu laku, lu mau kaya cepet. Nggak ada istilah kayak cepet di dunia ini. Gua juga bisa di titik ini juga butuh kira-kira 10 tahun kok gitu. Makanya lu jangan kesemsem. Jangan kayak gua kena tipu investasi bodong. Ya gua kena FOMO waktu itu, gua masuk kripto kagak mikir-mikir dulu, akhirnya gua kena laku, dan gua ikut investasi bodong, akhirnya uang gua hilang. Jangan kayak gua, itu bego banget waktu itu gua, tapi sekarang gua belajar gitu. Nah, karena dunia itu nggak nungguin elu. Dunia makin cepat, makin mahal, makin berat. Nggak ada yang makin ringan di dunia ini. Jadi yang lu bisa lakuin sekarang adalah siap-siap. Punya aset, bikin lu tenang. Bikin lu punya banyak pilihan. Lu bisa nolak kerjaan toksik, bisa nolak ngutang, bisa juga nolak buat panik saat krisis. Karena gue sangat cinta sekali krisis, karena gue bisa beli barang jauh lebih murah daripada harga seharusnya. Dan itu semua dimulai dari angka 100 juta. Kalau setuju, lu mulai sekarang. Kalau follow gue ya, kalau misalnya kalian suka video ini, follow gue buat tips investasi dan cara bangun aset kalian dari nol. Kita bareng-bareng di channel ini untuk jadi generasi yang bebas secara finansial. Gue akan ngajarin kalian apa yang Robert Kiyosaki ajarin ke gue ya. Jangan cuma nonton, tapi lakuin, karena itu yang paling penting. Lakukanlah aksi nyata. Oke, thank you for watching. Kalau kalian setuju sama video gue, lu bisa komen di bawah. Dan juga bisa follow and share video gue ini dan channel gue ini ke teman-teman dan saudara kalian, supaya gue bisa membantu
orang banyak ya ke depannya, dan gue punya cita-cita, gue pengen buka sekolah di daerah terpencil untuk anak-anak yang kurang mampu, supaya mereka bisa punya pendidikan finansial yang setara sama kita ya. Oke guys, kalau kalian mau bantu gue, nanti gue akan bikinin GoFundMe. Nah nanti kalian bisa, ya bisa donasi lah buat gue bikin sekolah nanti, karena gue punya cita-cita yang tinggi buat bikin sekolah. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video ya. Thank you.